Pernahkah Anda duduk sejenak, hanya menatap dunia yang bergerak begitu cepat dan merasakan bagaimana segala sesuatu di sekitar kita seakan menuntut untuk segera bereaksi? Di zaman modern, kita dikelilingi oleh kebisingan, berita yang tiada henti, opini yang bertabrakan, dan tuntutan untuk selalu terlihat kuat. Namun di tengah gelombang itu, ada satu pelajaran yang diam-diam diajarkan oleh Stoikisme. Keberanian sejati tidak selalu terlihat melalui suara yang lantang atau aksi yang gegap gempita. Kadang, keberanian hadir dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk menahan diri, menunggu saat yang tepat, dan memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Hari ini, kita akan merenungkan bagaimana mereka yang benar-benar berani seringkali adalah mereka yang tampak paling tenang. Bagaimana ketenangan bukanlah tanda pasif, melainkan kekuatan yang berakar pada kesadaran, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap ketidakpastian hidup. Mari kita pelajari bersama bagaimana diam dan ketenangan bisa menjadi bentuk keberanian yang paling murni, sekaligus sumber kekuatan yang jarang disadari dalam kehidupan modern. Di era digital ini, keberanian seringkali disalahartikan. Kita hidup di masa ketika suara paling keras dianggap paling benar, ketika opini yang paling ekstrim mendapat perhatian terbesar, dan ketika kesunyian sering dipandang sebagai kelemahan atau ketidaktahuan. Namun keberanian yang sejati justru tidak selalu berwujud lantang. Ia bisa hadir dalam bentuk diam yang tenang, dalam keteguhan seseorang yang memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuk debat tanpa arah di dunia maya. Di media sosial, setiap orang seperti diberi mimbar untuk berbicara, menilai dan menghakimi. Kita dikelilingi oleh lautan opini, sebagian mencerahkan, sebagian lainnya menenggelamkan. Dalam kebisingan ini, muncul godaan besar untuk ikut bersuara, untuk memastikan bahwa kita terlihat, bahwa pendapat kita dihitung. Namun, apakah berbicara selalu berarti berani? Bukankah terkadang keberanian justru ditemukan dalam kemampuan untuk menahan diri, dalam kesadaran bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi? Diam, dalam konteks ini bukan berarti menyerah. Ia adalah bentuk kontrol diri yang tinggi. Butuh keberanian untuk menahan jari dari mengetik balasan yang emosional. Butuh kedewasaan untuk tidak ikut terprovokasi oleh gelombang kemarahan kolektif. Orang yang tenang bukanlah mereka yang tidak peduli, melainkan mereka yang memahami bahwa energi tidak boleh dihabiskan untuk pertarungan tanpa makna. Dalam ketenangan itu, ada pemikiran yang matang. Ada kesadaran bahwa kebisingan seringkali hanya memperkeruh pandangan terhadap kebenaran. Mereka yang benar-benar berani di dunia maya bukanlah mereka yang paling sering bersuara, melainkan mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Mereka mengerti bahwa keberanian sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang berargumen, melainkan dari seberapa dalam ia mampu memahami. Dalam kebisuan yang tampak sederhana, sesungguhnya tersimpan kekuatan moral, kekuatan untuk tidak larut dalam ego kolektif yang memabukkan. Kita hidup di masa ketika kecepatan informasi melampaui kecepatan refleksi. Opini lahir lebih cepat daripada pemikiran. Di tengah kondisi itu, orang yang mampu tetap tenang adalah sosok langka. Ia berani meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara, mencerna sebelum menilai, dan menimbang sebelum bereaksi. Dunia mungkin menilainya lamban, tetapi sesungguhnya ia sedang menjaga kewarasan. Ia tahu bahwa ketenangan bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Keberanian yang tenang bukan berarti acuh. Ia adalah pilihan sadar untuk tidak membiarkan dunia yang gaduh mengguncang batin. Karena di tengah derasnya arus informasi dan opini, hanya mereka yang benar-benar berani yang mampu berdiri teguh, tidak terbawa arus, tidak larut dalam keramaian, dan tetap memegang kendali atas diri sendiri. Mereka tahu bahwa kebisingan bisa memenjarakan pikiran, sementara ketenangan dalam diamnya justru membebaskan. Dan mungkin, di zaman ketika semua orang ingin terdengar, keberanian terbesar adalah memilih untuk mendengarkan. Ada masa ketika kita diajarkan bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah terlihat rapuh, bahwa keberanian adalah tentang bertahan sekuat tenaga, terus berjalan meski tubuh dan jiwa sudah menjerit meminta jeda. Namun di dunia modern yang serba cepat ini, definisi keberanian perlahan berubah. Kini keberanian sejati justru terletak pada kesediaan untuk berhenti, untuk mengakui bahwa kita lelah,
bahwa kita tidak baik-baik saja. Karena di tengah budaya yang memuja ketangguhan tanpa batas, kejujuran terhadap diri sendiri adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi, namun paling berani. Setiap hari kita hidup dalam tekanan yang nyaris tak terlihat. Tuntutan untuk produktif, untuk terus berprestasi, untuk selalu tampil bahagia di depan publik digital yang tak pernah tidur. Kita diminta menampilkan versi terbaik diri kita setiap saat. Bukan karena ingin, tapi karena takut tertinggal. Maka kita belajar tersenyum meski hati remuk, belajar berkata baik meski kepala penuh beban. Kita menciptakan ketenangan semu, citra diri yang stabil dan terkendali, agar tidak dicap lemah di mata dunia. Padahal di balik wajah yang tampak tenang itu, seringkali ada hati yang berperang sendirian. Ironisnya, dunia modern memberikan panggung luas bagi keberhasilan, namun hampir tidak memberi ruang untuk kegagalan. Kita dipuji ketika kuat, tapi sering diabaikan ketika hancur. Karena itu, banyak orang menyembunyikan luka mereka di balik tumpukan pekerjaan, di balik canda di media sosial, di balik kata-kata motivasi yang tak pernah menyentuh akar rasa sakit. Mereka tampak tenang, padahal setiap malam harus menegosiasikan makna hidup dengan dirinya sendiri. Berani mengakui lelah bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kesadaran yang matang, bahwa manusia tidak dirancang untuk terus menanggung segalanya tanpa istirahat. Mengakui bahwa diri kita butuh jeda adalah langkah kecil menuju keberanian besar, keberanian untuk memanusiakan diri sendiri. Dalam pengakuan itu, ada kejujuran, ada keikhlasan, dan ada cinta terhadap kehidupan yang apa adanya. Ketenangan sejati tidak datang dari menutupi rasa sakit, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengannya. Orang yang benar-benar berani bukan yang mampu menahan tangis, melainkan yang berani membiarkannya mengalir tanpa rasa malu. Karena di balik air mata itu ada pelepasan, ada kelegaan yang tak bisa diperoleh dari senyum palsu yang kita paksakan di hadapan dunia. Masyarakat modern terlalu sibuk memuliakan pencapaian hingga lupa bahwa istirahat pun adalah bentuk pencapaian. Seseorang yang mampu berkata cukup sebenarnya jauh lebih berani daripada mereka yang memaksa diri terus maju tanpa arah. Mereka tahu bahwa hidup bukanlah perlombaan tanpa garis akhir, dan bahwa keberanian terbesar adalah menjaga diri agar tetap waras di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Maka, di balik ketenangan yang sering tampak di wajah mereka, yang benar-benar berani, sesungguhnya ada sejarah panjang tentang kejujuran pada diri sendiri. Mereka telah melalui badai, belajar menangis dalam diam, dan akhirnya menemukan bahwa keberanian sejati tidak selalu terlihat gagah. Kadang ia hadir dalam bentuk sederhana. Duduk tenang, menarik napas panjang lalu berbisik lirih, "Aku lelah tapi aku masih di sini." Zaman modern telah mengubah cara manusia memandang pekerjaan. Dulu karir sering dianggap sebagai jalan yang pasti. Seseorang bekerja di satu tempat selama bertahun-tahun, meniti tangga perlahan dan merasa aman dalam kepastian. Kini peta itu telah berubah. Dunia bergerak terlalu cepat. Industri lahir dan mati dalam hitungan tahun. Teknologi menggantikan manusia tanpa peringatan, dan keamanan kerja menjadi kemewahan yang langka. Di tengah perubahan ini, keberanian sejati bukan lagi soal siapa yang paling ambisius, melainkan siapa yang mampu tetap tenang di hadapan ketidakpastian. Setiap hari, ribuan orang berjuang mempertahankan relevansi. Mereka belajar hal baru, menyesuaikan diri, dan mencoba mengimbangi laju dunia yang seolah tak pernah menunggu. Dalam situasi seperti ini, mudah sekali untuk merasa kecil, tertinggal, atau bahkan gagal. Kita dibombardir oleh cerita kesuksesan orang lain di media sosial. Mereka yang tampak berhasil lebih cepat, berpenghasilan lebih tinggi, dan hidup lebih stabil. Maka banyak dari kita mulai panik, terburu-buru, seolah hidup adalah perlombaan yang tak boleh kalah satu langkah pun. Namun, keberanian yang sejati tidak ditemukan dalam kecepatan, melainkan dalam ketenangan menghadapi ketidakpastian. Butuh keberanian besar untuk tetap berdiri ketika jalan di depan kabur. Butuh keteguhan untuk tidak tergesa mengambil keputusan hanya karena takut terlihat tertinggal. Orang yang benar-benar berani tahu bahwa tidak semua yang cepat itu tepat. Mereka memilih untuk tenang, bukan karena menyerah, tapi karena mereka sadar bahwa arah lebih penting daripada laju. Ada momen dalam hidup ketika karier terasa mandek, ketika rencana tampak gagal total. Di titik itu, sebagian orang larut dalam kecemasan, berusaha mengendalikan segala sesuatu
yang sebenarnya berada di luar jangkauan. Tapi yang benar-benar berani memilih menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari perjalanan. Mereka percaya bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan ruang untuk menemukan kembali makna kerja dan tujuan hidup. Dalam ketenangan itulah, mereka menemukan kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang terburu-buru. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang adalah kemampuan untuk mengatur napas di tengah badai, menimbang langkah dengan kepala dingin meski hati cemas. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan dan ekspektasi, orang yang mampu berpikir jernih di tengah kepanikan adalah mereka yang paling siap menghadapi masa depan. Karena keberanian sejati bukan tentang tidak pernah takut, tapi tentang tetap melangkah meski ketakutan itu masih ada di dada. Zaman modern menuntut kita untuk terus berubah. Namun perubahan yang tergesa tanpa arah hanya akan membawa kita berputar di tempat. Mereka yang benar-benar berani memahami nilai dari menunggu, dari proses yang lambat namun pasti. Mereka tahu bahwa jalan karir bukanlah garis lurus, melainkan serangkaian belokan yang menuntut kesabaran dan keyakinan. Maka, ketika dunia berlari dengan tergesa dan semua orang sibuk membuktikan diri, orang yang benar-benar berani justru tampak paling tenang. Mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jabatan, gaji, atau validasi sosial. Mereka percaya bahwa selama masih mau belajar dan beradaptasi, masa depan tidak akan sepenuhnya gelap. Keberanian di zaman ini bukan lagi tentang memenangkan persaingan, tetapi tentang menjaga kewarasan di tengah ketidakpastian. Tentang mampu berkata, "Aku belum tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku percaya aku akan sampai." Dalam kalimat sederhana itu tersimpan kekuatan yang luar biasa, kekuatan dari hati yang tenang, yang tidak tunduk pada ketakutan, namun juga tidak sombong pada harapan. Sebuah keberanian yang hening namun kokoh. Di antara banyak bentuk keberanian, salah satu yang paling sulit dilakukan adalah keberanian untuk tetap tenang ketika disakiti. Dalam hubungan manusia, baik cinta, keluarga, maupun pertemanan, amarah seringkali muncul sebagai reaksi alami terhadap ketidakadilan atau kekecewaan. Dunia modern, dengan ritme cepat dan emosi yang mudah terpicu, membuat kita semakin sulit menahan diri. Kita hidup di zaman ketika segalanya bisa direspon seketika. Satu pesan, satu komentar, satu kesalahpahaman kecil dapat memicu badai besar. Namun justru disitulah ujian keberanian sejati dimulai. Berani tidak membalas, berani menahan diri, berani memilih diam ketika hati bergejolak. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kendali diri tertinggi, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah berdamai dengan egonya. Butuh keberanian besar untuk menolak dorongan membalas luka dengan luka, untuk menahan kata-kata tajam yang mungkin terasa memuaskan sesaat, namun melukai lebih dalam setelahnya. Orang yang benar-benar berani tidak terburu-buru ingin memenangkan perdebatan. Mereka tahu bahwa kemenangan yang dicapai melalui kemarahan hanyalah kekalahan yang ditunda. Dalam hubungan, seringkali kita lupa bahwa tujuan dari komunikasi bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, tetapi untuk memahami satu sama lain. Namun ego manusia jarang rela kalah. Ia ingin diakui, ingin didengar, ingin membalas. Ketika dua ego bertemu tanpa kendali, hubungan pun mudah runtuh. Maka, orang yang berani memilih tenang di tengah pertengkaran bukan sedang menghindar, melainkan sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga, kedamaian. Dunia modern mengajarkan kita untuk bereaksi cepat. Di media sosial, di ruang kerja, bahkan di rumah, respon spontan sering dianggap tanda kejujuran. Padahal, tidak semua kejujuran harus diungkapkan dengan segera. Ada kalanya, keheningan adalah bentuk kejujuran yang paling bijak. Ia memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi hati untuk mendingin, bagi luka untuk tidak semakin dalam. Dan di saat itu, keberanian tenang menjadi perisai yang melindungi hubungan dari kehancuran yang seharusnya bisa dihindari. Berani tidak. Membalas dengan amarah berarti berani menolak dikendalikan oleh emosi sesaat. Itu adalah bentuk keberanian yang paling personal, melawan diri sendiri. Karena musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan amarah yang tumbuh di dalam dirinya. Orang yang mampu menaklukkannya
tidak perlu membuktikan apa-apa pada dunia. Ketenangannya sudah cukup menjadi bukti bahwa ia menang. Ketenangan dalam hubungan juga bukan berarti menahan segalanya hingga meledak. Ia adalah seni berbicara dengan bijak, memilih waktu yang tepat, dan memahami bahwa tidak semua pertikaian membutuhkan jawaban segera. Orang yang berani tenang tahu kapan harus melangkah mundur tanpa merasa kalah. Mereka paham bahwa cinta, persahabatan, atau hubungan apapun tidak bisa dipertahankan dengan kemarahan, melainkan dengan kesabaran. Di tengah budaya modern yang memuja ekspresi diri tanpa batas, menjadi tenang adalah bentuk keberanian yang langka. Dunia mungkin menilai orang seperti itu pasif, tidak berani bersuara atau terlalu lembut. Namun sesungguhnya, mereka sedang mempraktikkan kebijaksanaan yang tinggi, memilih kedamaian daripada kebanggaan, karena pada akhirnya amarah hanya membakar yang dekat, sementara ketenangan menyembuhkan yang jauh. Dan ketika badai reda, kita akan menyadari bahwa orang yang benar-benar berani bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling lembut hatinya. Mereka yang tetap tenang bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena memilih untuk tidak menambah luka. Dalam keheningan itu, mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kemenangan. Mereka sedang membangun kedamaian. Di dunia yang kian modern ini, menjadi diri sendiri terasa seperti sebuah kemewahan. Masyarakat membangun standar yang begitu tinggi. Bagaimana seharusnya seseorang berpenampilan, berkarir, bersikap, bahkan bermimpi. Kita hidup dalam ruang sosial yang penuh tuntutan, di mana identitas pribadi seringkali harus menyesuaikan dengan ekspektasi kolektif. Dalam tekanan semacam itu, keberanian sejati bukan lagi tentang menantang dunia secara terbuka, tetapi tentang bertahan untuk tetap autentik di tengah arus besar yang menyeragamkan segalanya. Setiap hari kita disuguhi citra-citra ideal tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Media sosial memoles kehidupan menjadi pameran kesempurnaan. Tubuh yang ideal, rumah yang rapi, karier yang gemilang, dan hubungan yang tampak harmonis. Di balik layar, banyak yang terjebak dalam keinginan untuk menjadi seperti orang lain, berharap bisa diterima dengan cara yang sama. Maka pelan tapi pasti, kita mulai kehilangan keaslian diri. Kita belajar berpura-pura, menyesuaikan sikap agar tidak berbeda, menutupi ketidaksempurnaan agar terlihat sesuai dengan standar. Namun, mereka yang benar-benar berani justru memilih jalan yang sepi, jalan untuk tetap menjadi diri sendiri apapun kata dunia. Mereka memahami bahwa hidup dalam kepura-puraan hanya akan membuat jiwa sesak. Mereka tahu bahwa penerimaan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Berani menjadi diri sendiri bukan sekadar tentang menolak mengikuti, harus tetapi tentang menerima bahwa diri ini, dengan segala kekurangannya sudah cukup. Tidak mudah mempertahankan keaslian di tengah budaya yang menilai segalanya berdasarkan penampilan dan validasi sosial. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengatakan, "Aku tidak ingin menjadi seperti mereka." Karena menolak untuk meniru berarti siap menanggung konsekuensi, disalahpahami, diabaikan, bahkan dikritik. Namun ketenangan justru lahir dari keberanian semacam itu, dari kemampuan untuk berdiri tegak, dengan keyakinan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh ukuran orang lain. Keberanian untuk menjadi diri sendiri juga berarti berani gagal dengan cara yang jujur, bukan berpura-pura sukses untuk menghindari penilaian. Dunia modern seringkali menganggap kegagalan sebagai aib, padahal ia adalah bagian paling manusiawi dari proses tumbuh. Mereka yang berani menampilkan dirinya apa adanya dengan segala keterbatasan dan perjuangan justru menginspirasi lebih banyak orang daripada mereka yang hidup dalam topeng kesempurnaan. Ketenangan orang-orang seperti itu bukan datang dari kesombongan, melainkan dari penerimaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak harus disukai semua orang, tidak harus selalu benar, dan tidak harus selalu unggul. Mereka berani menjadi diri sendiri karena sadar bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebebasan batin, bukan dari validasi sosial. Di era modern yang mengagungkan popularitas dan pencitraan, keberanian untuk hidup sesuai nilai pribadi adalah tindakan revolusioner. Dunia mungkin tidak selalu memberi tepuk tangan, namun ketenangan yang lahir dari kejujuran diri sendiri jauh lebih berharga daripada pujian yang datang dari kepalsuan. Maka,
Mereka yang benar-benar berani seringkali terlihat paling tenang, bukan karena mereka tidak menghadapi tekanan, tetapi karena mereka telah berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi sibuk membandingkan hidup, tidak lagi haus pengakuan, dan tidak lagi berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan sosial yang menyesakkan. Dalam kesunyian itu, mereka menemukan sesuatu yang banyak orang cari sepanjang hidupnya. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Dunia modern kini hidup dalam rentetan krisis yang seolah tiada henti. Pandemi global, perubahan iklim, konflik geopolitik, krisis ekonomi, hingga arus informasi yang tak terkendali, semuanya datang silih berganti tanpa memberi ruang bernapas. Di tengah pusaran ketidakpastian ini, manusia modern dihadapkan pada ujian baru. Bagaimana tetap waras ketika dunia di sekelilingnya terasa begitu rapuh? Dalam situasi seperti ini, keberanian tidak selalu tampak dalam tindakan heroik, melainkan dalam kemampuan untuk tetap tenang, untuk tidak panik ketika segalanya tampak runtuh. Kepanikan adalah naluri yang wajar. Ketika ancaman datang, tubuh dan pikiran kita secara alami mencari jalan keluar. Namun di era informasi seperti sekarang, kepanikan seringkali bukan lahir dari ancaman nyata, melainkan dari persepsi, dari berita yang berulang, dari opini yang menakutkan, dari ketakutan kolektif yang menular begitu cepat. Maka di tengah krisis, orang yang mampu menahan diri untuk tidak larut dalam ketakutan massa adalah sosok yang benar-benar berani. Ia tidak acuh, tidak pula kebal terhadap rasa takut, tetapi ia memahami bahwa kepanikan tidak pernah melahirkan solusi. Ketenangan di tengah krisis bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan mental yang langka. Ia menuntut disiplin pikiran, kemampuan untuk memilah mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Orang yang berani tenang tidak mengabaikan masalah. Mereka hanya menolak untuk diperbudak oleh kecemasan. Mereka tahu bahwa logika tidak bisa bekerja di bawah tekanan emosi yang meluap. Karena itu, mereka memilih berhenti sejenak, mengatur napas, dan melihat situasi dengan kepala dingin. Dari ketenangan seperti inilah lahir keputusan yang matang. Kita sering mengagumi mereka yang tampak sigap bertindak di tengah bencana, yang cepat menolong, yang bergerak tanpa ragu. Namun jarang kita menyadari bahwa di balik ketegasan itu ada ketenangan yang mendahului keberanian. Mereka yang mampu bertindak efektif di tengah krisis bukanlah mereka yang tidak takut, melainkan mereka yang mampu berdamai dengan ketakutan. Mereka mengubah rasa cemas menjadi fokus, rasa takut menjadi kehati-hatian, dan rasa panik menjadi strategi. Dunia modern seringkali membingungkan antara cepat dan bijak. Kita diajari untuk merespons segala hal dengan segera, seolah keterlambatan adalah tanda kelemahan. Padahal di tengah krisis, tergesa bisa menjadi bencana. Orang yang benar-benar berani justru tahu kapan harus menunggu, kapan harus bergerak, dan kapan harus diam. Mereka memahami bahwa ketenangan bukan berarti pasif, melainkan cara menjaga kewarasan di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi. Ketenangan juga merupakan bentuk empati. Dalam krisis, banyak orang kehilangan arah, larut dalam ketakutan. Di saat seperti itu, satu orang yang tenang dapat menenangkan banyak jiwa. Ia menjadi jangkar di lautan yang bergelora, menjadi tempat bergantung ketika semua kehilangan kendali. Dan disitulah letak keberanian yang sejati. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyalurkan ketenangan bagi orang lain. Mungkin inilah yang jarang kita sadari, bahwa keberanian terbesar bukan selalu yang tampak gagah di permukaan. Terkadang, ia hadir dalam sosok yang duduk diam, berpikir jernih, dan menenangkan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak banyak bicara, tidak membesar-besarkan situasi, tapi dari sorot matanya kita tahu ada kekuatan yang stabil di sana. Sebuah keyakinan bahwa badai, sekeras apapun, pada akhirnya akan berlalu. Dan ketika dunia terus berguncang, ketika manusia semakin resah oleh kabar buruk yang datang tanpa henti, mereka yang benar-benar berani akan tetap terlihat paling tenang. Bukan karena mereka tahu semua jawabannya, tapi karena mereka percaya pada kemampuan diri dan kemanusiaan untuk bertahan. Dalam ketenangan itu, tersimpan keberanian yang paling murni. Keberanian untuk tetap berharap, bahkan ketika dunia sedang kehilangan arah. Ada keberanian yang tidak disorot, tidak dirayakan, bahkan sering disalahpahami. Keberanian untuk melepaskan.
Di dunia yang mengajarkan kita untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah apapun yang terjadi, tindakan berhenti seringkali dianggap kelemahan. Kita dibesarkan dengan gagasan bahwa bertahan selalu lebih mulia daripada melepaskan, bahwa kepergian adalah tanda kalah. Padahal, dalam banyak hal justru di titik di mana kita berani melepaskan, disitulah kekuatan sejati manusia diuji. Zaman modern menuntut kita untuk terus mengejar sesuatu. Karier yang lebih tinggi, hubungan yang sempurna, impian yang harus terwujud sesegera mungkin. Dalam kejaran itu, kita sering tidak sadar bahwa beberapa hal yang kita pertahankan sebenarnya sudah tidak lagi sehat untuk jiwa. Kita memaksakan hubungan yang melelahkan, pekerjaan yang mengikis batin, atau impian lama yang tidak lagi relevan dengan siapa diri kita sekarang. Kita bertahan bukan karena cinta atau keyakinan, melainkan karena takut kehilangan, takut dianggap gagal, takut terlihat mundur. Namun keberanian sejati bukanlah tentang menggenggam sekuat mungkin, melainkan tentang tahu kapan harus merelakan. Butuh kekuatan besar untuk mengakui bahwa sesuatu telah berakhir, bahwa beberapa bab dalam hidup memang tidak ditakdirkan untuk berlanjut. Melepaskan bukanlah bentuk kekalahan, tetapi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Pengakuan bahwa kita layak untuk hidup tanpa beban yang tidak lagi memberi arti. Orang yang benar-benar berani tidak memaksakan keadaan hanya demi terlihat kuat. Mereka memilih tenang ketika yang lain sibuk membuktikan diri. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahwa tidak semua hal bisa diselamatkan hanya dengan niat baik. Dalam keheningan, mereka belajar mengikhlaskan, tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan penerimaan yang tulus bahwa kehilangan juga bagian dari hidup. Melepaskan juga membutuhkan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa sesuatu sudah tidak lagi membuat kita tumbuh. Dunia modern sering memuja ketekunan tanpa batas, tetapi lupa bahwa ketekunan tanpa arah bisa berubah menjadi penyiksaan diri. Berani melepaskan berarti berani mendengarkan suara hati yang paling jujur, suara kecil yang sering kita abaikan di tengah hiruk-pikuk ambisi dan ekspektasi sosial. Ketenangan orang yang berani melepaskan lahir dari kesadaran bahwa hidup adalah proses berubah, bahwa kita tidak bisa memaksa sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan. Mereka yang memaksakan diri untuk bertahan demi kebanggaan hanya akan kelelahan, sementara mereka yang berani melepas akan menemukan ruang baru, ruang untuk tumbuh, untuk sembuh, untuk memulai lagi tanpa rasa takut. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai atau berhenti berjuang. Kadang, justru karena cinta, seseorang berani melepaskan, karena ia tahu bahwa mempertahankan dengan paksa hanya akan melukai lebih dalam. Ia tidak ingin mengubah cinta menjadi beban, atau harapan menjadi penjara. Dalam diamnya, ia belajar bahwa cinta yang paling dewasa adalah yang bisa merelakan tanpa kebencian. Dan disitulah ketenangan menemukan tempatnya. Orang yang berani melepaskan tidak lagi dikejar oleh rasa ingin membuktikan sesuatu. Mereka hidup dengan ringan, menerima bahwa yang pergi memang harus pergi, dan yang tertinggal akan tetap berarti. Mereka memahami bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari pemulihan. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak mengerti keputusan mereka. Dunia mungkin berkata, mengapa berhenti? Mengapa tidak berjuang lebih lama? Tapi mereka yang benar-benar berani tidak butuh penjelasan. Mereka tahu bahwa kedamaian tidak selalu ditemukan di ujung perjuangan. Kadang ia justru lahir di momen ketika kita berhenti berjuang dan berkata dengan lembut pada diri sendiri, "Aku sudah cukup." Dalam kesenyapan itu, dalam ketenangan yang tidak mencari sorotan, tersimpan keberanian yang paling manusiawi. Keberanian untuk melepaskan agar hati bisa kembali pulih. Di zaman yang serba terbuka ini, bahkan proses paling pribadi, seperti kesedihan dan penyembuhan diri, tak lagi sepenuhnya bersifat pribadi. Dunia modern mendorong kita untuk menampilkan segalanya. Kebahagiaan, kesuksesan, bahkan luka. Kita hidup di era ketika rasa sakit pun seringkali dijadikan tontonan. Ketika kata healing menjadi tren yang dibungkus dengan estetika. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada bentuk keberanian yang jauh lebih hening dan murni. Keberanian untuk menyembuhkan diri dalam kesunyian tanpa sorotan, tanpa perlu pembuktian apapun kepada dunia. Proses penyembuhan sejati tidak indah, tidak selalu layak untuk dibagikan. Ia sunyi, lambat, dan seringkali tidak terlihat. Di sanalah keberanian diuji,
Saat seseorang memilih menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa penonton, orang yang benar-benar berani tahu bahwa luka tidak bisa disembuhkan oleh perhatian publik atau validasi digital. Luka membutuhkan ruang tenang, tempat di mana keheningan menjadi obat, dan waktu menjadi teman yang setia. Kita seringkali takut pada kesunyian karena di sanalah kita berhadapan langsung dengan diri sendiri. Dalam hening, semua yang selama ini kita sembunyikan muncul ke permukaan. Rasa kecewa, rasa bersalah, kehilangan, dan penyesalan yang lama kita abaikan. Dunia modern, dengan segala distraksinya, membuat kita terbiasa menghindar, bekerja lebih keras, bersosialisasi tanpa henti, atau membenamkan diri dalam layar, agar tidak perlu mendengar suara hati yang resah. Namun keberanian sejati justru terletak pada kesediaan untuk duduk bersama kesakitan itu, mendengarkannya tanpa lari. Menyembuhkan diri tanpa sorotan juga berarti menolak kebutuhan untuk selalu tampak kuat di mata orang lain. Di tengah budaya yang memuja citra positif, kita lupa bahwa manusia tidak selalu harus ceria. Ada masa ketika tangis lebih tulus daripada senyum, dan diam lebih jujur daripada kata-kata penyemangat palsu. Orang yang benar-benar berani tidak malu untuk hancur, karena mereka tahu dari kehancuranlah pertumbuhan dimulai. Mereka tidak mencari pengakuan atas luka mereka, sebab mereka tahu yang paling memahami luka itu hanyalah diri mereka sendiri. Kesunyian memberi ruang untuk mengenali ulang makna kebahagiaan. Tanpa gangguan, seseorang belajar membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang hanya kebisingan. Dalam proses itu, ketenangan perlahan tumbuh. Bukan ketenangan yang dibuat-buat untuk terlihat damai, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan, bahwa luka adalah bagian dari kehidupan, bahwa tidak semua harus diperbaiki segera, dan bahwa sembuh tidak berarti kembali seperti dulu, tetapi menjadi versi diri yang lebih utuh. Orang yang berani menyembuhkan diri tanpa sorotan tidak membutuhkan tepuk tangan. Mereka tidak sibuk mencari pembenaran atas kesedihan mereka, karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Dalam kesunyian mereka belajar bersyukur atas keberadaan diri sendiri. Belajar mencintai kehidupan tanpa harus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Di dunia yang bising ini, keberanian semacam itu terasa langka, tapi justru karena kelangkaannya, ia begitu berharga. Dalam kesunyian yang tampak sepi itu, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk memulihkan diri dengan cara yang lembut dan tulus. Mereka yang berani menapaki jalan sunyi penyembuhan, tidak lagi haus akan validasi, tidak lagi sibuk mencari simpati. Mereka tahu bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang akhirnya berdamai. Maka, ketika dunia berisik dengan pencitraan dan tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja, orang yang benar-benar berani justru memilih jalan sebaliknya. Mereka memeluk kesunyian sebagai sahabat, dan dalam diam itu mereka perlahan sembuh, tanpa perlu bukti, tanpa perlu sorotan, hanya keberanian murni untuk menjadi manusia yang sedang belajar pulih dengan cara yang tenang, jujur, dan sepenuhnya pribadi. Kita hidup di zaman di mana suara menjadi senjata, di mana opini seolah menjadi ukuran kepedulian, dan diam sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Dunia modern dipenuhi dengan perdebatan yang tak berujung, tentang politik, moral, keyakinan, hingga hal-hal sepele yang dijadikan bahan pertikaian. Di setiap sudut media sosial, orang merasa harus bersuara, harus menanggapi, harus memihak. Namun dalam hiruk-pikuk itu, ada keberanian yang sering diabaikan. Keberanian untuk tidak ikut bersuara, keberanian untuk memilih tenang ketika dunia sedang terbelah. Menjadi tenang di tengah perbedaan bukan berarti tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa seseorang telah memahami nilai sejati dari kebijaksanaan. Ia tahu bahwa tidak semua perbedaan harus dihadapi dengan konfrontasi, dan tidak semua opini layak diadu hingga menjadi api. Di dunia yang semakin mudah tersulut, menahan diri untuk tidak menambah bahan bakar pada kebencian adalah tindakan yang membutuhkan keberanian besar. Kita sering mendengar seruan untuk berani bersuara, namun jarang sekali ada yang mengingatkan kita bahwa terkadang berani untuk diam juga sama pentingnya. Diam bukan berarti setuju, dan tenang bukan berarti menyerah. Dalam diam, seseorang bisa berpikir lebih jernih. Dalam ketenangan, seseorang bisa memahami dengan lebih dalam.
Mereka yang terburu-buru bersuara seringkali kehilangan arah, terjebak dalam ego, terlarut dalam emosi, dan lupa tujuan sebenarnya dari berbicara. Untuk membangun, bukan menghancurkan, perbedaan adalah keniscayaan, tetapi cara kita menghadapinya adalah pilihan. Dunia modern dengan segala kemudahan komunikasinya justru menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam. Orang lebih sibuk membela identitas daripada mencari pengertian. Dalam suasana seperti ini, orang yang berani tenang menjadi sosok langka. Mereka yang tidak tergoda untuk membalas dengan kebencian, yang memilih mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Mereka memahami bahwa perbedaan bukanlah medan perang, melainkan ruang untuk belajar memahami manusia dari berbagai sisi. Butuh keberanian untuk tidak ikut terseret arus kemarahan kolektif. Ketika mayoritas sedang berteriak, mereka yang tenang tampak aneh, bahkan sering dianggap pengecut. Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling sadar akan dampak dari setiap kata. Mereka memilih diam bukan karena takut, tetapi karena menghormati kedamaian, baik di luar maupun di dalam dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa kata-kata yang diucapkan dalam amarah jarang membawa manfaat dan bahwa kebijaksanaan sering tumbuh dalam keheningan. Ketenangan di tengah perbedaan juga berarti berani melihat manusia di balik pandangan. Di dunia yang penuh label dan kategori, mereka yang tenang tidak terburu-buru menghakimi. Mereka mengerti bahwa di balik setiap opini ada pengalaman, di balik setiap keyakinan ada perjalanan. Dengan ketenangan itu, mereka membangun jembatan di tempat orang lain membangun tembok. Dunia modern membutuhkan lebih banyak keberanian seperti ini, keberanian yang tidak berisik, yang tidak haus pengakuan, tetapi justru menyejukkan. Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, orang yang mampu tenang adalah penyeimbang. Mereka mungkin tidak mengubah dunia dengan argumen, tapi mereka menjaga dunia agar tidak hancur oleh kebencian. Pada akhirnya, keberanian untuk tidak ikut bersuara saat dunia terbelah bukanlah tanda pasif, melainkan bentuk tanggung jawab yang dalam. Itu adalah keputusan sadar untuk menjaga kewarasan, untuk melindungi kedamaian batin di tengah kegaduhan yang menular. Karena terkadang, suara yang paling berpengaruh bukanlah teriakan yang menggema, melainkan ketenangan yang menular, ketenangan yang membuat orang lain berhenti sejenak, berpikir ulang, dan mungkin mulai mendengar kembali. Mereka yang benar-benar berani di zaman ini bukan yang paling nyaring, tetapi yang paling tenang. Mereka tidak menambah kebisingan pada dunia yang sudah penuh gaduh. Mereka membawa keheningan yang menyembuhkan. Dalam diamnya mereka bukan bersembunyi. Mereka sedang menjaga kemanusiaan agar tetap utuh. Di dunia modern yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, masa depan terasa seperti bayangan yang selalu berubah-ubah. Teknologi berkembang tanpa henti, ekonomi global berfluktuasi, dan kehidupan pribadi pun penuh ketidakpastian. Kita sering dihadapkan pada rasa cemas yang menekan. Apakah kita siap menghadapi perubahan? Apakah keputusan hari ini akan menentukan nasib kita besok? Dalam kondisi seperti ini, keberanian sejati bukan sekadar merencanakan atau bertindak, melainkan kemampuan untuk menatap masa depan dengan ketenangan, meski ketidakpastian mengintai di setiap sudut. Ketenangan dalam menghadapi masa depan bukan berarti pasif. Ia bukan kepasrahan yang menyerah pada keadaan. Sebaliknya, itu adalah bentuk optimisme yang matang. Keyakinan bahwa hidup memiliki ritme sendiri, bahwa perubahan bukan musuh, dan bahwa ketidakpastian bukan akhir dari segalanya. Orang yang benar-benar berani memahami bahwa panik atau gelisah tidak akan mengubah masa depan, tetapi ketenangan dapat membantu menavigasi jalan dengan lebih jelas dan bijak. Dunia modern sering memaksa kita untuk hidup dengan takut. Kita membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain, mengukur pencapaian dengan standar yang tidak realistis, dan menganggap ketidakpastian sebagai ancaman. Namun orang yang berani berbeda, mereka tahu bahwa masa depan bukan tentang prediksi sempurna, melainkan tentang kesiapan menghadapi apapun yang datang. Mereka tidak mencoba mengontrol segalanya, tetapi mereka berinvestasi pada diri sendiri, membangun kemampuan, pengetahuan, dan ketahanan mental untuk menghadapi kemungkinan yang tak terduga. Ketenangan dalam menatap masa depan juga lahir dari penerimaan. Seseorang yang berani memahami bahwa hidup penuh ketidakpastian adalah bagian alami dari eksistensi manusia. Mereka tidak menunggu kepastian untuk bergerak, karena mereka tahu bahwa menunda langkah
hanya akan membuat ketidakpastian semakin menakutkan. Dengan ketenangan, mereka mengambil langkah kecil namun mantap. Percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah pijakan menuju arah yang lebih baik. Optimisme yang tenang berbeda dengan harapan yang naif. Ia tidak menyangkal risiko atau tantangan, tetapi menghadapinya dengan pikiran terbuka dan hati yang mantap. Orang yang berani tidak larut dalam kekhawatiran kolektif, tidak mudah terbawa oleh opini publik, dan tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkahnya. Mereka mampu menahan diri dari keputusan impulsif yang didorong panik, memilih untuk tetap fokus pada apa yang dapat dikendalikan dan menerima apa yang tidak dapat diubah. Keberanian untuk menatap masa depan dengan tenang juga merupakan bentuk tanggung jawab, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang panik, ketidakpastian bisa menular, menimbulkan kegelisahan dan kebingungan. Sebaliknya, orang yang mampu tetap tenang menjadi jangkar bagi lingkungan mereka, sumber ketenangan yang memberi inspirasi bagi orang lain untuk melihat kemungkinan dengan kepala dingin. Di zaman modern, di tengah arus informasi yang deras, ketidakpastian global, dan tuntutan untuk selalu siap, ketenangan menjadi bentuk keberanian yang paling langka dan berharga. Orang yang benar-benar berani bukan yang tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi yang berani menatap hari esok dengan kepala tegak, dengan hati yang tidak terguncang oleh rasa takut. Mereka memahami bahwa masa depan selalu samar, tetapi ketenangan memberi mereka kekuatan untuk tetap melangkah. Dan pada akhirnya, mereka yang berani menatap masa depan dengan tenang bukan sekadar optimis, mereka bijaksana. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segala hal, tetapi tentang menyiapkan diri untuk menghadapi segalanya. Dalam ketenangan itu tersimpan keberanian yang paling murni, keberanian untuk percaya, keberanian untuk melangkah, dan keberanian untuk tetap berharap meski dunia di sekitar terus berubah dan tidak pasti. Ketika dunia terasa bising dan tuntutan hidup terasa berat, ketenangan bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan. Dengan memahami stoikisme dan belajar melihat keberanian dari sisi yang lebih dalam, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri, walau di tengah ketidakpastian. Di Senandika Filsafat, kami menghadirkan konten yang bukan hanya memotivasi, tetapi juga mengajak Anda merenung, memahami, dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diam. Bergabunglah dengan kami, dan temukan cara menjalani hidup dengan bijaksana, berani dan tenang. Karena kadang, mereka yang paling berani adalah mereka yang memilih tetap diam, memelihara ketenangan, dan berjalan dengan keyakinan tanpa perlu sorotan.